Ini masih orang biasa, tapi jiwanya kesatria. Mencintai orang-orang miskin, orang rakyat. Jiwanya sederhana, persis seperti presiden yang sekarang. Rohnya pun insya Allah jika tidak salah sama-sama dari kayangan. Rohnya, tapi Allahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, nih kita berjumpa lagi dengan Padepokan Kujang Siliwangi. Ya, kalau di YouTube-nya saya simpelkan jadi Kujang Siliwangi. Ini kan lagi rame nih kampanye-kampanye ya. Untuk menghadapi pemilu 2024 tentang pemilihan presiden, ya, kita ingin tahu apakah presiden berikutnya mereka adalah Satria Piningit atau orang-orang pilihan Allah alam, apakah pembuka pintu gerbang Satria Piningit atau pembuka Nusantara Allah alam. Ya, kita ingin tahu secara goibnya, secara hiburannya, hiburan ini kan namanya juga hiburan. Ya, mudah-mudahan dengan izin guru kami beliau Sang Yang Muswana dimampukan ya bisa komunikasi dengan baik. Siap Mas Jojo? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya beliau Sang Yang Nur Sahyaning Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pemimpin Nusantara, Raja Nusantara dari alam goib, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang mengerti tentang sejarah Nusantara terdahulu maupun yang tahu ramalan yang akan datang tentang Satrio Piningit ataupun Presiden 2024 nanti, monggo masuk dalam tubuh mediator yang sudah disediakan. Segala macam penyusupnya dihancurkan, dirontokkan. Perkataan yang berbohong, berdosa di otomatis jujur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, yang ini dengan siapa? Jayabaya. Hah? Jayabaya. Prabu Jayabaya. Sampai nggak, jangan berbohong loh. Apakah yang Prabu Jayabaya bersedia hadir ke sini? Insya Allah diizinkan masuk. Kita kunci dulu ya, biar sampai ini. Dengan izin guru saya beliau Sang Yang Muswana, jika berbohong berstaha kepada otomatis badan sampean hancur, jika iblis ataupun penyusup segala macamnya hancur. Yang Prabu, saya ingin tahu penjabaran tentang ramalan jenengan tentang Satrio Piningit itu seperti apa? Seorang pangeran keadilan yang memakmurkan seluruh dunia. Dunia akan makmur semuanya. Tidak ada presiden ketika dipimpin oleh Satria Piningit. Setelah itu akan muncul Ratu Keadilan. Sudah lahir orangnya. Sudah lahir? Kalau sudah lahir, sudah dewasa apa masih kecil? Ratu Keadilan masih kecil. Kalau Satrio Piningit?
sudah. Nah, Satrio Piningit Ratu Adil itu beda orang atau gimana? Beda orang. Karena saya mendengar ada yang satu orang, ada yang dua orang. Beda. Nanti tahun 2024 akan muncul sosok ulama besar. Karena sudah 100 tahun dunia ini, karena janji Tuhan adalah setiap 100 tahun sekali akan diturunkan imam untuk para ulama agama Islam. Nanti ulama besar itu ada hubungan apa dengan Satrio Piningit? Ada berkaitan. Ada Berkaitannya. Sebelum munculnya imam yang terakhir, dia masih rahasia disembunyikan Allah. Dan insya Allah tahun 2024 ini akan muncul. Tapi bukan imam terakhir. Nah, peran ulama besar yang di 2024 itu seperti apa? Perannya besar sekali. Sangat besar, sangat berpengaruh kepada dunia ini, terutama Indonesia. Entah munculnya dari Timur Tengah atau dari negara ini. Kan di 2024 di Indonesia khususnya ada pemilihan presiden. Apakah juga nanti yang memimpin di presiden berikutnya Satrio Piningit atau bukan? Tidak, bukan. Belum. Ini masih orang biasa, tapi jiwanya kesatria, mencintai orang-orang miskin, orang merakyat, jiwanya sederhana, persis seperti presiden yang sekarang. Rohnya pun insya Allah jika tidak salah sama-sama dari kayangan. Rohnya, tapi Allahu alam bisawab, saya tidak berani. Nah, kalau ngebahas tentang kayangan, apakah presiden-presiden itu rohnya itu campuran dari kayangan? Ya, beberapa. Ada memang keturunan dari raja-raja pendahulu. Ada yang dari kayangan. Yang jelas jiwa-jiwanya jiwa pemimpin. Itu sudah takdirnya menjadi seorang pemimpin atau presiden. Nah, kembali ke Satrio Piningit ataupun yang sekarang 2024 ada ulama besar, itu akan menyatukan Indonesia dari semua agama, tetap percaya dengan agamanya masing-masing, membuat rukun, membuat guyub, atau hanya cuma hanya di Islam saja? Satria Piningit itu untuk semuanya, semua kaum, agama apapun ia rangkul semuanya. Begitulah cara berdakwahnya, mengajak ke kebaikan, memakmurkan dunia ini. Tapi ada pula yang bertentangan. Ya, itu udah wajar. Tidak mudah berdakwah. Karena kita kutip saja dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdakwahnya pun susah sekali. Nah, di saat berdakwahnya nanti Satrio Piningit,
ataupun ulama yang nanti datang 100 tahun sekali. Nah, agar kita tahu bahwa ulama itu orang pilihan yang membawa kejayaan Islam di 100 tahun sekali, ataupun nanti di saat ada Satria Piningit seperti apa, biar kita itu ya tidak terkecoh itu dengan yang mengaku ataupun ulama-ulama yang abal-abal di belakangnya itu. Ulama yang ini yang berbeda. Dia tidak akan menampilkan dirinya ke publik bersembunyi. Tidak seperti sekarang kalian dibikin bimbang sama keturunan-keturunan yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi. Satria Piningit lebih suka kesendirian, tidak keterkenalan. Mencarinya pun ibarat mencari jarum dalam jerami. Tapi percayalah, kalian menemukannya nanti. Nah, di saat proses kita mencari atau menemukannya, apakah semua itu sudah bagiannya hidayahnya, atau semua orang pun bisa menemukannya? Tidak. Hidayahnya itu orang-orang yang dikehendaki Allah saja, yang Allah kehendaki, yang bisa bertemu. Bahkan duduk berdampingan pun dia tidak akan tahu, karena orangnya biasa saja, sederhana, persis seperti Kanjeng Nabi. Nah, otomatis kan kita sebagai orang awam, Satrio Pining itu punya ilmu yang luar biasa, ilmu tentang agama, tentang rohani, laduni, segala macam. Nah, kalau misalkan bertemu dengan orang yang belajar keilmuan, apa orang yang belajar keilmuan, atau katakanlah indigo lah yang biasa, tidak bisa merasakan kehadirannya? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena rohnya murni, bentuk cahaya. Kalaupun bisa melihat hanya bentuk cahaya saja, disilaukan matanya, tidak bisa. Bangsa goib pun akan sakit kepalanya, matanya rusak. Secara jasad ia adalah manusia biasa, sama seperti kalian. Tapi secara rohani, Allahu a'lam. Ini ngomong-ngomong buat Eyang Prabu Jayabaya, tugas jenengan sekarang apa? Masih di dalam alam dunia, cuma beda dimensi, atau gimana ini? Saya sudah beda alam. Beda alam. Ya. Sudah beda alam. Jenengan mokso atau gimana? Ya. Tapi saya masih mengetahui alam-alam ini, karena dulunya saya ada di alam di sini. Masih terlihat jelas atas izin Allah. Kan ramalan jenengan kan perlahan-lahan terlihat nih. Itu hanya ramalan. Ya, itu ramalan tentang pesawat terbang itu kan, bahasa kita tuh pesawat terbang, kereta api, mobil itu kan sudah mulai terwujud. Nah, di saat sampean meramalkan itu bisikan atau petunjuk dari Sang Hyang Widi di saat saya mendengar itu? Ada berbagai petunjuk. Tapi saya salah. Harusnya itu dirahasiakan. Jadi semua orang tahu, mempercayainya, bahkan ada yang sangat percaya. Saya tidak menyarankan itu hanya ramalan. Tapi mereka yang percaya itu jalan mereka. Tapi bagi pencari ruhani ataupun mencari petunjuk yang sejatinya petunjuk, itu salah satu petunjuk yang memang harus dicari sebagai patokan, sebagai sandaran.
tapi bukan berarti kita percaya dengan ramalan tersebut. Nah, saya ingin tahu lebih dalam tujuan sampean moksa apa? Saya tidak bisa menceritakannya, mohon maaf. Oke. Nah, karena yang Prabu Siliwangi maupun raja-raja yang di Mataram, yang Pati Gajah Mada juga mereka moksa. Apa kalian bertemu di sana? Bertemu. Kami bertemu. Tidak bentrok, tidak berantem sampai? Tidak. Kita semua ada di pihak yang sama. Alhamdulillah. Prabu Siliwangi pun di pihak yang sama. Bahkan beliau menitipkan ilmu kepada gurumu untuk seluruh jamaah-jamaahnya. Menitipkan. Nah, di pihak yang sama kategorinya pihak yang mana? Ini kan saya mewakilkan yang lain, ya. Biar tidak salah tanggapan yang nanti melihat ini. Ini sifatnya rahasia. Ya, intinya di golongan putih atau golongan hitam itu lebih putih. Ya, golongan putih ya. Anda pun sudah tahu sebenarnya. Ya, ini kan saya bertanya buat yang lain. Masa saya, ya kalau saya seperti saya nggak bisa nanya tuh. Maksud saya sudah tahu itu kan. Berawal saya masuk ke tubuh anak ini dengan secara assalamualaikum, itu pun Anda sudah tahu. Tapi berhubung di sini banyak yang ingin tahu. Ya, seperti itulah. Nah, ini kan zaman terdahulu sampean berselisih dengan raja-raja yang lain, dari kerajaan Pasundan dengan kerajaan yang ada di dengan Pati Gajah Mada yang lainnya, tim dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, apa sekarang di alam kalian akur? Kita ada yang mempersatukan. Ngopi bareng berarti di sana? Yang ngopi, yang merokok bareng. Ada kopi juga? Ada. Di surga pun ada. Alhamdulillah. Nah, kalau jenengan itu di langit berapa ya? Maksudnya intinya sudah masuk ke alam surga? Belum. Karena masih ada tugas atau gimana? Tidak, surga dan neraka itu belum ke arah sana. Hanya baru dijamin. Dan itu pun kehendaknya Allah, haknya Allah. Belum sampai. Berarti yang pasti masih punya tugas. Masih ada. Dunia ini saja masih ada. Belum penghakiman, semuanya harus dihakimi dulu. Nanti ketika waktunya sudah ada penghakiman, baru Allah yang menentukan. Dan itulah rahmat Allah. Nah, di alam kita kan kita ada amalia tobat. Nah, apa jenengan juga di sana? Ya, saya mengerjakannya juga. Sama, saya mengerjakannya. Kalian enak masih di dunia, kami mengerjakannya di sana. Waktunya lebih lama. Ya, itu kelebihan maupun kekurangan kami seperti itu. Semua punya sawang sinawang. Dan yang perlu kamu tahu bahwa roh kami kerajaan dulu akan menitiskan ke salah satu orang yang kita kehendaki. Kita akan akui orang-orang itu, dia cucu saya, ini cucu saya. Semua mengakuinya berkat ketawakalan dia, keistiqomahan dia kepada gurunya, pada amaliannya. Nah, seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke Presiden 2024. Ini di saat pemilu akan seperti apa? Ramai. Banyak yang tidak terima. Apa saudara saling pukul, saling cubit, saling memfitnah. Nah, itu yang lebih kejam itu justru fitnah itu. Karena media sangat berperan di zaman sekarang, kan ada pertelevisian, ada internet. Itu yang luar biasa fitnahnya. Makanya ya kita mah nggak ingin ikut-ikut tentang politik. Tidak usah. Kalian santai ngaji, ngerokok saja.
perlu ikutan huru hara. Itu untuk orang-orang yang punya kepentingan, untuk perutnya, untuk kursinya. Tapi percayalah, insya Allah 2024 bangsa Indonesia ini akan diduduki oleh pemimpin yang bijaksana. Amin. Tidak berdusta, tidak membohongi rakyatnya. Insya Allah. Dan itu buat pemirsa ini nggak perlu dipercaya ya. Ini hanya hiburan, nggak usah jadi patokan. Yang pasti kami tidak anti politik, cuma kita nggak ikutan. Kita tidak ikut ribut-ribut. Kita berdoa buat kedamaian, buat semua calon ya, kita doakan semuanya sehat, damai semua, tidak ada yang musibah yang lebih besar lah. Karena harus ada yang mendoakan, harus ada yang menetralkan. Kalau semua berperang dengan prinsip ya tidak baik. Kita harus ada di tengah-tengah. Harus ada wasitnya, Pak. Alhamdulillah di wilayah ini ada pakunya. Alhamdulillah. Pakunya seperti apa? Pakunya masih hidup atau sudah meninggal? Paku bumi. Iya, paku bumi itu masih bumi, masih ada di sekitar sini. Alhamdulillah. Di semua tempat nanti akan ada paku-pakunya. Akan diberikan tugas masing-masing. Paku buminya nggak hadir yang di sini. Sudah ada ya, Sudah ada. Kalau hadir atau tidak, saya tidak berani. Ya, karena yang belum tahu paku bumi itu apa. Jadi paku bumi itu penyeimbang ya. Setiap daerah itu ada penyeimbang. Karena kalau misalkan tidak ada paku buminya, mungkin suatu daerah itu akan sering ada bencana. Yaitu paku bumi itu menyeimbangkan. Ibaratkan kayak tanah yang longsor, nah itu pondasinya, pakunya biar tidak longsor. Ya, bersyukurlah untuk daerah-daerah yang ada paku buminya ya. Yang mudah-mudahan dimanapun ada paku buminya, paku bumi seperti dengan istiqomah, dengan ibadah yang baik istiqomah, dengan sedekah yang ikhlas, yang ridho, nah itu nanti salah satu anggota paku bumi. Karena kalau berdiri sendiri ya nggak pas, harus ada penopang di bawahnya, bareng-bareng. Betul seperti itu yang buat gambaran umumnya. Betul. Kalau untuk detail lebih dalamnya kan ya itu rohani ya. Kenapa ya? Ada yang tidak terima. Ya terima, biarkan saja. Dari bangsa hitam. Nih, terima kasih atas informasinya, atas wejangannya, dan yang pasti itu jadi masukan buat saya pribadi, dan saya juga tidak melulu mempercayai semua. Jangan. Karena semua ya harus percaya sama Gusti Allah, memproteksi dengan amal ibadah kita. Terima kasih. Salam buat yang Prabu Siliwangi, yang Prabu Kian Santang, yang Pati Gajah Mada, maupun yang dari Mataram maupun yang lainnya. Salam dari kami di sini, terus dari saya buat semuanya. Saya pamit. Oke, monggo yang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukmanya kembali komplit kembali, segala macam penyusupnya rontok sembuh. Alhamdulillah ya, ini nggak harus dipercaya, yang hadir yang Prabu Jayabaya. Ya mudah-mudahan hal baiknya yang bisa kita ambil ya diterapkan, dikuatkan, karena ada pemimpin yang baru, pemimpin umat Islam 100 tahun sekali.
ya kita bareng-bareng memperbaiki. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.